spontan baik tadi ya, ketika menyampaikan barter gitu. Makanya barangnya barter. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan menyampaikan banyak karena pada prinsipnya ada orang mengatakan bahwa orang dipertemukan dengan orang itu karena suatu alasan, dan orang dipisahkan dengan orang juga karena suatu alasan, seperti itu. Cuma kadang alasan-alasan ini seringkali mungkin ketika kita mungkin belum siap, mungkin kita merasa kaget. Sebenarnya ada apa dengan diri saya sendiri? Mungkin kayak Bu Isma, kenapa sekarang di Binangun? Terus Pak Sindu ataupun Pak Tile, mungkin kenapa sekarang ada di Pesugihan? Saya cuma berpikir mungkin saya besok juga bisa di Pesugihan, dipertemukan kembali dengan Pak Tile. Mungkin saja seperti itu. Cuma kadang kita kan di sini posisinya kan tidak tahu apa rencana-rencana Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Tapi juga kita percaya bahwa semuanya ini adalah merupakan rencana Tuhan yang siap tidak siap, mau tidak mau harus kita terima, dan kita punya keyakinan bahwa kita ditempatkan itu di tempat yang paling baik, dan kita mungkin sekarang ditempatkan di sini mungkin khusus takdir karena mungkin yang Maha Kuasa itu melihat bahwa tugas Pak Tire di sini untuk sementara waktu itu sudah selesai, selesai bagaimana yang tahu itu yang di atas, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti khususnya kepada Pak Tile maupun saya saya juga deg-degan karena itu merupakan tahun-tahun yang sangat riskan bagi saya sehingga saya menyampaikan ini juga bukan untuk Pak Tile maupun Bu Isma, tapi juga untuk diri saya sendiri Ketakutan itu adalah hal yang wajar, tapi ketakutan itu tidak harus dihindari seperti itu. Karena apa? Karena seperti kemarin disampaikan sama Bu PJ bahwa Tuhan itu selalu memberikan minimal 5 kemampuan kepada kita. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dalam situasi apapun. Kemampuan kita untuk beradaptasi dalam situasi apapun. Dan yang kedua, kemampuan kita untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun. Kondisi tanggal tua di dekat 14.000, kita nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu. Terus selanjutnya juga kemarin juga disampaikan kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Walaupun mungkin kita merasa orang yang introvert itu pasti kita punya kemampuan karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dan selanjutnya adalah kemampuan kita untuk terus belajar walaupun mungkin kita tidak menyadari bahwa yang namanya belajar itu hanya baca-baca saja, tapi belajar yang terpenting adalah belajar bagaimana kita untuk selalu bisa mengatasi situasi yang harus kita hadapi. Dan yang terakhir kemarin sampaikan bahwa Tuhan memberikan kita untuk kemampuan untuk berprestasi dalam situasi sesulit apapun, sehingga mungkin kayak kemarin pada waktu Pak Tile mau mendekati saya pergi karena Pak Tile itu masih terbawa perasaan Kenapa terbawa perasaan karena itu kaget. Saya juga kaget kemarin pertama melihat Herlina itu cantik banget Saya kaget seperti itu. Saya terbawa perasaan dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih terbawa seperti itu.
moga-moga Pak Tile juga tidak seperti itu gitu nggih, tidak seperti itu. Hanya kemarin gitu nggih, karena kita adalah makhluk rasional gitu nggih, makhluk yang harus bisa berpikir dengan akal sehat. Ketika ditempatkan dalam situasi yang baru, misalkan di kesugihan, mungkin Tuhan memberikan itu habitat yang paling baik untuk waktu ke depan seperti itu nggih. Seperti itu. Jadi saya harapkan juga ini bukan sesuatu yang harus kita sesali gitu nggih, karena semuanya ini adalah pilihan kita di pekerjaan kita masing-masing. Kita memilih jadi TKSK, jadi PKH, jadi karyawan, jadi ASN, jadi pendamping desa, ini adalah sebuah pilihan kita, sehingga kita juga harus bertanggung jawab kepada pilihan kita dan kita juga harus siap menerima konsekuensi semuanya gitu nggih. Sehingga dalam kondisi ini juga saya berharap, dan yang terpenting bagi saya, bagi teman-teman semuanya, khususnya Pak Tile maupun Isma, adalah izin kepada keluarga gitu ya. Izin keluarga, pamit gitu ya, disampaikan secara baik, karena memberikan pemahaman kepada keluarga juga bukan masalah yang mudah gitu ya. Seperti itu. Ini juga pernah saya alami gitu ya. Jadi dengan ini juga kami menyampaikan selamat kepada Pak Tile gitu, dan menyampaikan terima kasih atas semua pengabdiannya gitu nggih. Seperti kemarin sampaikan sama Pak Slam dengan bahasa yang sangat puitis gitu nggih, sudah bisa mewarnai dengan ciri khasnya seperti itu, dan itu tidak akan ditemukan di sini lagi. Karena yang namanya ciri khas itu hanya ditemukan oleh satu orang gitu nggih. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mengimpikan gitu nggih, saya juga misalkan saya mengandaikan ada orang yang seperti Pak Tile, berarti saya tidak rasional gitu nggih. Saya cuma bisa membayangkan Bu Ismi saja gitu nggih, Isma gitu nggih, karena yang saya lagi besok adalah Bu Isma gitu nggih. Oke. Dan ini juga kami atas nama teman-teman semuanya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Tile, terutama karena yang namanya manusia, yang namanya gurih sama serius itu juga mungkin kalau cara pandang kita itu kaku juga mungkin ini jadi persoalan. Tapi yang terpenting selama mungkin kita berinteraksi dari mulai tahun 2016, mungkin saya pribadi maupun teman-temannya juga mohon maaf gitu. Dan selanjutnya juga kami bersama teman-teman semuanya, teman-teman desa juga mengucapkan selamat. Semoga di tempat yang baru, di habitat yang baru itu bisa mengeluarkan semua gagasan yang selama ini sempat mungkin di sini belum tersampaikan di kesugihan seperti itu. Dan kepada teman kita yang baru, Bu Isma, walaupun anaknya cuma 3 itu perempuan cantik itu kalau anaknya berapa? 4 seperti itu. Jadi kalau bayinya belum cantik seperti itu. Jadi yang anaknya sudah 4 berarti itu perempuan yang cantik. Jadi Bu Isma jangan menganggap cantik itu seperti itu. Yang terpenting mungkin silakan nanti Bu Isma bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru di sini, bisa berinteraksi, dan kita harapkan semua kerja-kerja sosial yang sudah dipahamkan kepada Bu Isma di Pesugihan, di Jeruk Legi itu bisa tersampaikan di sini dengan baik. Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Apabila ada hal yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang ingin sampaikan? Ibu-ibu, Bu Erlina, tidak gitu nggih, sudah terwakili gitu nggih. Pak Mujib cukup nggih, monggo Bu kasih PM untuk bisa mengakhiri acara kegiatan ini. Monggo. Demikian tadi pesan-pesannya dan juga pesannya dari Pak Sekcal yang sekaligus mewakili calon pendahulu. Dan untuk pesan-pesannya selain untuk Mas Hindu dan Mbak Isma, sebenarnya pesan tadi untuk kita semuanya, karena apa yang disampaikan banyak mengandung filosofi falsafah hidup yang mestinya kita renungkan dan kita camkan baik-baik apa yang tadi dipesankan oleh Pak Sekcal. Sebagai rasa cinta, sebagai
sebagai tanda kasih dari kita semuanya. Selanjutnya akan disampaikan tali asih yang secara simbolis akan disampaikan kepada Mas Ibu, dan jangan dilihat nilainya, tapi lihatlah dan rasakan rasa cintanya dari kita semuanya yang ada di Binangun, dan itu sebagai kenangan. Dan monggo pada Mas Tile untuk menempatkan diri untuk tali asih secara simbolis ini dari Camat Binangun akan disampaikan oleh Pak Sekjen.